dan ibu tanpa memanjang waktu kita akan langsung dengarkan beberapa tausiah atau kita akan dengarkan nasihat dari Syekhina Al-Fadil ala Syekhina Al-Fadil iyahu wal tafadhal mashkur. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah imam al-muttaqin wa sayyidil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. وها قد انتصف رمضان فمن قصر في أوله فلا يفوتنه آخره فإنما الأعمال بالخواتيم. والعلة في ذلك أن الإنسان قد يمل، أن الإنسان يبدأ بنشاط ثم يأتيه الملل، لذلك أواخر الأعمال أفضل من أولها. فالعشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأوسط، والعشر الأوسط أفضل من العشر الأوائل. لذلك من قصر في هذا الشهر من بدايته فلا بد أن يغتنم، فما زالت الفرصة موجودة، لا أن يقصر إلى نهايته ثم إذا كبر المكبرون في صلاة العيد تندم، يومئذ لا ينفع الندم. لذلك علينا أن نغتنم هذه الأوقات بكثرة الطاعات وترك السيئات. Bapak dan Ibu semoga Allah Subhanahu wa taala beliau menyampaikan bahwasanya saat ini kita berada di pertengahan Ramadan. Ramadan sudah berlalu sekian hari dari kita. Kita lihat ke belakang, apakah yang sudah kita lakukan, apakah yang sudah kita berikan untuk Ramadan. Kalau seandainya di antara kita ada yang masih merasa lalai di awal, ya, maka jangan pernah kita berhenti, berputus asa, kemudian akan terlewat faedah, terlewat kemuliaan yang ada di pertengahan hingga akhir Ramadan. Mumpung kita masih berada di dalam bulan Ramadan, kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Siapa di antara kita yang menjamin kita akan bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan? Atau bahkan siapakah di antara kita yang menjamin kita bisa keluar atau bisa menemui hari raya pada 1 Syawal tahun ini? Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin itu. Maka beliau mengatakan ada pertanyaan fursa. Kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kalau seandainya rasa aman yang kita rasakan ketika kita beribadah, kalau seandainya rasa aman ketika kita membaca Al-Quran tidak membuat kita ingat untuk kita bisa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita mesti dipuji sebagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di seberang sana? Kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, Ramadan ini sebaik-baiknya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan. ثم في هذا الشهر الفضيل لا بد من توبة، لا بد من توبة صادقة يمحو الله عز وجل بها السيئات. ثم إننا إذا أردنا النصر على الأعداء لا بد أن نرجع إلى ديننا. ففي عهد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله قد سبقه المصلحون 20 عاما في الإصلاح. بعد أن عاد الناس إلى دينهم كان هذا الوقت هو وقت النصر. فإذا أردنا النصر على الأعداء لا سيما في الشام في المسجد الأقصى، نسأل الله عز وجل أن يحرره من أيدي الغاصبين، إذا أردنا النصر لا بد أن نعود إلى ديننا أولا. فإذا عدنا إلى ديننا فقد قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لم يقل على المسلمين، إنما قال على المؤمنين لمن كانت درجته قد بلغت درجة الإيمان. فإذا أردنا النصر والظفر فلا بد أن نعود إلى ديننا وأن نترك السيئات وأن نعمل الصالحات وأن نبدأ بتوبة تعقبها توبة تعقبها استقامة بعد رمضان، لا أن نتوب في رمضان ثم إذا أدبر رمضان نعود إلى المعاصي. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله
ثم استقاموا فالاستقامة هي الغاية. الكثير يقول ربنا الله، لكن من يستقيم؟ من يستقيم؟ لذلك بالاستقامة. Kemudian nasihat yang kedua adalah Ramadan adalah kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertaubatan yang kita lakukan pada bulan Ramadan tidak berakhir kemudian dengan berakhirnya bulan Ramadan, namun harus berlanjut sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir, tadi beliau menyampaikan Salahuddin Al-Ayyubi sebelum beliau menaklukkan kota-kota Yerusalem, kota Al-Quds, itu yang beliau pertama kali lakukan adalah mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengalahkan musuh-musuh kita, kalau kita ingin merebut kembali Palestina dari tangan orang-orang Yahudi, jalan yang pertama adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita benar-benar menjadi orang yang beriman. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila." Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan jalan kesempatan kepada orang-orang kafir untuk dia bisa mengalahkan orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang mukmin, bukan muslim. Orang-orang mukmin yaitu orang-orang yang benar dia dalam bertobat, bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Tapi dia yang mengingat dosanya. Ketika dia berdosa, dia akan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyesal dengan dosanya dan terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara mereka, ada yang mengatakan Rabbunallahu, Rabb kita adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Sangat banyak orang yang bisa mengatakan Rabbunallah, Rabbunallah, Rabbunallah. Rabb saya, Rabb kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah. Namun ada berapa orang yang bisa beristiqamah? Ada berapa orang yang siap untuk menerima konsekuensinya? Maka keimanan yang kita tanam dalam hati kita, keimanan yang kita siram dalam hati kita sampai tumbuh subur, itu semua punya konsekuensi. Setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah saatnya, yaitu pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memulainya, kapan berakhirnya? Sampai kita mendapatkan kepastian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, sehingga kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. ثم لا ننسى إخواننا في المسجد الأقصى من الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك. فالمؤمن أخو المؤمن والمسلم أخو المسلم، فلا بد أن ينصر المسلم المسلم بكل ما يستطيع، بماله ونفسه وكلامه وقلمه، وبكل ما يستطيع. فإن المسجد الأقصى وفلسطين عامة في هذا الوقت في وقت الحرب كعادتها، كعادة اليهود الغدارين الكافرين. لذلك في هذا الشهر الفضيل لا تنسوا إخوانكم من الدعاء، لا تنسوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فلندعو لإخواننا بالنصر، ونسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر المسلمين وأن يخذل من خذل المسلمين. فشهر رمضان هو شهر الدعاء. كان كثير من السلف يقولون: كنا ندعو الله في رمضان، فإذا أتى رمضان الذي يليه استجيبت دعواتنا، فلا يستهينن أحد بالدعاء. لا تستهين بالدعاء. الدعاء هو سر الإصلاح، هو سلاح المؤمن، هو مخ العبادة. كلمة الصلاة معناها الدعاء، وما شرعت الصلاة والعبادات كلها إلا للدعاء. قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادع لهم، إن صلاتك عن الدعاء أو دعاء. فنحرص على الدعاء بإخواننا وأن نشعر بهم وأن نتألم لآلامهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسقم. فنسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا
بالمسجد الأقصى في أفضل وأطهر بقعة محتلة. نسأل الله عز وجل أن ينصرنا وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى فاتحين محررين. Kemudian selanjutnya beliau meminta kepada kita semua agar kita memperbanyak doa pada bulan Ramadan ini. Terkhusus yang beliau request adalah doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa. Di saat mereka disakiti oleh orang-orang Yahudi, dan ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu sudah jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Ghaddarin, kata beliau. Orang-orang yang suka mengingkari janji. Mereka bilang seperti ini, tapi mereka yang mengingkari. Ini bangsa-bangsa yang memang tidak bisa dipercaya sama sekali. Beliau menyampaikan, ayo kita sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Beliau minta doa kita. Jangan pernah kita lupakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Mereka bukan orang lain. Mereka juga saudara kita. Walaupun warna kulitnya berbeda, bentuk hidungnya berbeda, warna rambutnya berbeda, namun keislaman yang mereka tumbuhkan dalam hati mereka, juga keislaman yang kita tumbuhkan dalam hati kita, itu yang menyatukan kita semua lebih erat daripada tali kandung, tali persaudaraan kandung, yaitu ukhuwah Islamnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, unsur akhwaka, bantulah saudaramu. Saudaramu itu siapa? Siapa saja yang muslim, maka dia adalah saudaramu. Tidak pandang warna bajunya, tidak pandang bendera kelompoknya, tidak pandang nama majelis taklimnya, tidak pandang nama masjidnya, semua yang diangkat adalah keislaman. Kalau seandainya kita bisa bersatu dengan persamaan, kenapa kita harus berselisih dengan perbedaan? Beliau minta agar kita berdoa, kita mengetuk pintu langit sebenar-benarnya doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena doa yang akan kita langitkan, doa yang nanti akan mengetuk pintu langit, itu bisa melakukan apa yang tidak dilakukan oleh senjata modernnya orang-orang Yahudi. Doa yang akan kita panjatkan itu lebih manjur daripada senjata-senjata modern milik Yahudi. Doa itu, kata sebagian ulama, adalah mukhul ibadah, pusatnya atau intisari dari ibadah itu. Ibadah sholat kita itu aslinya adalah isinya adalah doa. Bahkan surat Al-Fatihah kita pun itu ada doanya. Ihdinas siratal mustaqim, itu doa kita. Semua dalam ritual-ritual kita dalam beribadah keislaman, semua intisarinya adalah doa. Ya, Rasulullah SAW ketika diperintahkan Allah dalam firman-Nya, "Washalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Doakanlah mereka, sesungguhnya doamu itu, ya, menggunakan kalimat salat. Doamu itu yang menenangkan mereka. Kalau kita ingin saudara-saudara kita itu bebas, saudara kita itu merdeka, mari kita doakan. Sudahkah kita selipkan sedikit doa untuk saudara-saudara kita yang terzalimi di negeri sana? Kalau belum, yuk sama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang ada di sana. Apalagi pada bulan Ramadan ini, para salaf dulu, beliau tadi menyampaikan, itu sudah membuktikan. Persaksian orang-orang salaf, orang-orang terdahulu kita, mereka mengatakan kalau kita berdoa pada bulan Ramadan, tidaklah kita dapati bulan Ramadan tahun depan kecuali doa-doa yang kita panjatkan pada bulan Ramadan ini Allah kabulkan satu persatu. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu dakwatuhu mustajabah. Doanya itu akan mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta, beliau meminta kepada kita semua agar senantiasa kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. وكذلك في هذا الشهر هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأجر تلاوة القرآن عظيم، لا سيما في هذا الشهر. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. تخيل
لو أنك من أهل وزير أو أمير كم سينالك من النفع؟ فكيف بك وأنت تكون من أهل الله؟ فلنقبل على القرآن لا سيما في هذا الشهر، هو أصلا شهر القرآن. من لم يقرأ القرآن في رمضان متى سيقرأ؟ علينا أن نكثر من تلاوة القرآن وأن نعمل بما نقرأ، أن نفهم ثم نتدبر ثم نعمل. فقراءة القرآن بكل حرف 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما ورد في الحديث. Kemudian di akhir beliau mengingat bahwasanya ini adalah bulan Ramadan, adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan Ramadan dengan Al-Quran. Bapak dan ibu-ibu, kalau seandainya saya tanya, di antara Muharram, Safar sampai Dzulhijjah, bulan apa yang paling mulia? 12 bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir sampai Dzulhijjah. Itu bulan apa yang paling mulia? Di antara miliaran malaikat, malaikat siapa paling mulia? Malaikat siapa? Jibril. Kau saran dulu kira-kira. Di antara ratusan Rasul dan Nabi, siapa yang paling mulia? Sekarang saya tanya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih Ramadan sebagai bulan yang mulia? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Allah muliakan Ramadan dengan Quran. Allah muliakan Jibril dengan wasilahnya turun Al-Quran. Dan Allah muliakan Muhammad karena kepadanya diturunkan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang diturunkan, yang diutus, yang ditampakkan, yang dikeluarkan dari kalangan manusia. Kenapa, Pak? Karena Al-Quran ditujukan kepada kita. Kalau kita mau cari kemuliaan, bukan pada materi yang kita kumpulkan, bukan pada pangkat yang akan kita gapai, bukan pula pada popularitas yang kita dambakan, bukan. Tapi kemuliaan itu ada pada Al-Quran. Kemuliaan itu ada pada Al-Quran. Beliau tadi membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha." Barang siapa yang baca Al-Quran, maka satu hurufnya itu akan dihitung suatu kebaikan. Yang satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. 10 kebaikan yang akan dia dapatkan kalau dia baca satu huruf. La aqulu alif lam mim harfun. Beliau tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Kebayang kita baru baca alif lam mim itu sudah 30 kebaikan kita kumpulkan. Gimana kalau kita baca dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin? Berapa kebaikan yang akan kita kumpulkan? Banyak sekali. Apalagi kalau bisa kita pada bulan Ramadan ini menghatamkan Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran, dan kita istiqomah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya tidak pada Ramadan dia membaca Al-Quran, mau kapan dia baca Al-Quran? Mau kapan dia baca Al-Quran? Kalau seandainya bulan mulia ini tidak membuatnya terdorong untuk dia membaca Al-Quran, lalu kapan dia akan membaca Al-Quran? Yang kebaikan pada bulan ini dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi kalau tadi 10 kali lipat ini sampai 700 kali lipat. Maka perdengarkanlah hadis Rasulullah SAW yang tadi beliau sampaikan, "Innalillahi ahlina minan nas." Allah itu punya orang-orang kepercayaan. Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Oh, para sahabat bingung. Man ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, "Ahlul Qur'ani hum ahlul ma'i khasah." Ahlul Qur'an, orang yang hidup dengan Quran, orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang sering menghafal Quran, memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, suka berduaan dengan Al-Quran, itu ahlul Quran. Dia adalah ahlullah, keluarganya Allah, orang terpercayanya Allah, wa khasatuh, orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma hafid Quran, Pak, bukan. Tapi orang yang dia itu suka dan senang berdoa dengan Quran, memahami Al-Quran. Kemana ada majelis tentang Quran, didatangi.
karena kecintaannya. Ini adalah ahlul Quran. Ini yang orang khususnya Allah. Sekarang saya tanya, kalau di antara kita menjadi orang khususnya presiden, tangan kanannya presiden, senang atau enggak? Senang enggak? Senang. Enggak usah presiden, menteri atau camat saja. Terus saya tangan kanannya camat, senang enggak? Senang. Akan banyak manfaat kita dapatkan, ya enggak? Kita akan dapat ini itu segala macam. Ngelobi juga gampang. Kenapa? Kita orang kepercayaan orang besar. Bagaimana kalau seandainya kita menjadi kepercayaan Rabb semesta alam? Dengan apa? Al-Quran. Gak mesti dengan menghafalnya, Pak. Susah udah tua, gak mungkin hafal 30 juz. Gak mesti. Cukup kita membaca Al-Quran di waktu luang. Itu saja. Kita pastikan dalam sehari kita ada membaca Al-Quran. Itu sudah disebut sebagai Al-Quran. Kita pastikan dalam keseharian kita mengamalkan Al-Quran. Sudah disebut sebagai Al-Quran. Ada sebuah perkataan, Pak, yang mengatakan Muslim, ya, Muslim itu yang membaca Al-Quran di waktu luang. Sedangkan mukmin itu yang meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Beda nggak, Pak? Nah, kita mesti mau itu golongan yang mana? Kalau kita nggak sanggup untuk meluangkan waktu membaca Al-Quran, maka yuk kita membaca Al-Quran di waktu luang. Daripada kita sibuk untuk scroll TikTok, daripada kita sibuk untuk scroll status orang yang nggak jelas, berjam-jam kita bisa lihat itu WhatsApp dan lain sebagainya, tapi baru baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah ngantuk. Ya, maka beliau wasiatkan untuk kita sering membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Kalau Ramadan ini tidak cukup mendorongnya untuk terus membaca Al-Quran, lalu kapan lagi dia akan memulai dan mendapatkan kemuliaan itu dengan bulan Ramadan ini dengan wasilah Al-Quran. Kita dibuat mulia karena Al-Quran, bukan karena yang lain. Sekarang beliau akan berdoa, ya. Sama-sama kita aminkan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap apa yang kita minta pada pagi dan semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود اللهم ارزقنا صلاة فيه فاتحين منصورين وارزقنا النصر يا رب العالمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا واجعل الجنة هي دارنا يا رب العالمين واعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap minta yang kita minta pada pagi hari ini. Bapak dan ibu-ibu yang subhanahu Allah Subhanahu wa taala, kami dari Amal Palestina ingin meminta izin untuk menjelaskan beberapa slide yang sudah kita siapkan mengenai keutamaan Masjidil Aqsa dan juga kabar terbaru tentang Masjidil Aqsa. Bapak dan ibu-ibu yang subhanahu Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya maju di situ, Pak, ya? Ini saya soalnya agak orang Sumatera ini ngomongnya nanti ritmenya agak cepat ya, Bu, ya, Pak, ya. Jadi nanti kalau misalnya kecepatan tolong segera ditahan. Ustaz, kecepatan gitu ya. Karena kalau lambat ngomongnya itu jadi lupa.
Bapak dan Ibu subhanahu Allah subhanahu wa taala, berangkat dari firman Allah subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekarang saya mau tanya, hamba siapa yang diperjalankan Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Siapa? Muhammad. Dalam peristiwa apa nih Pak? Isra Mi'raj. Apa itu Isra? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa itu Mi'raj? Naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini namanya Isra dan Mi'raj. Makanya kita sebutnya Isra Mi'raj. Pak, Bu, mudah nggak bagi Allah kalau memang tujuannya hanya untuk bertemu Allah kemudian mewajibkan sholat 5 waktu, ya nggak? Kalau yang tujuannya untuk itu, kenapa nggak langsung dari Masjidil Haram itu langsung naik ke langit ke-7? Kenapa harus ada perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa? Ya nggak, Pak? Logis nggak? Itu kenapa harus putar? Kalau ke sini ke SMKN ini bisa langsung cepat dari Ciamis langsung lewat jalan besar itu ke Karangresik. Kenapa harus muter dulu ke Manonjaya? Ya nggak? Kalau memang ada jalan langsung set gini, kenapa harus gini? Kenapa? Gampang nggak langsung erot dari Masjidil Haram? Gampang, Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu. Wadzalika Allah yasir, mudah sekali bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa harus ada Isra? Tentu ada faedahnya Pak. Tentu ada hikmahnya. Itulah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa yang Allah subhanahu wa ta'ala berkahi sekitarnya. Allah berkahi sekitarnya. Kenapa harus ada perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Para mufassir menyebutkan bahwasanya pintu langit yang paling dekat itu ada di atas Masjidil Aqsa. Itu kenapa Allah berkahi sekitarnya. Siapapun penghuninya Pak, siapapun penghuninya, mau dia orang Nasrani, mau dia orang Kristen, mau dia orang Yahudi, mau orang Konghucu, mau orang Muslim sekalipun, Allah buat nasnya ini berkah. Ya Allah berkahi bumi ini, gitu. Bayang nggak? Kebayang nggak Pak kalau seandainya kita berikan bantuan untuk saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa atau yang di Syam, karena maksudnya haulahu itu adalah Syam, kemudian di antara mereka yang berdoa, ya Allah, semoga Bapak Fulan diberikan kesehatan. Langsung ke pintu langit yang paling dekat. Alladzi barakna haulahu. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepada mereka, kepadanya, kepada Muhammad SAW ayatina, ayat-ayat kami. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu. Keberkahan, salah satu keberkahannya Pak, salah satu keberkahan di apa namanya Masjid Aqsa atau yang kita sebut sekarang Syam. Syam itu sekarang meliputi 4 negara Pak. Palestina, Jordania, Lebanon, dan Suriah. Yang mukhnya intinya itu ada di Palestina, ya, yaitu di kota namanya Al-Quds atau yang di peta kita kenalnya Yerusalem. Ya, ada sebuah ungkapan dari Syekh bila mengatakan man hakama Filistin hakama dunya. Barang siapa yang bisa menguasai Palestina, maka dia akan bisa menguasai dunia. Terbukti nggak Pak? Terbukti. Ya, ada seorang khalifah bernama Abdul Malik bin Marwan. Ya. Beliau pernah menuliskan surat Yasin pada tembok Al-Aqsa. Kemudian beliau mengatakan, beliau jenius nih, beliau mengatakan, sebagaimana Yasin itu adalah jantungnya Quran, maka Al-Aqsa ini adalah jantungnya umat Islam dunia. Kayak gitu. Kenapa? Man hakama Filistin hakama dunia. Orang yang bisa menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia. Umar bin Khattab contohnya. Di awal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang nggak kenal? Khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW yang dikenal tegas, ya enggak? Yang dikenal keras, ya enggak? Sedikit-sedikit ya Rasulullah biasanya penggal kepalanya.
biar saya penggal kepalanya. Sampai kata Rasulullah SAW, "Idza salaka Umar fajjan salaka syaitanu fajjan wa fajjan Umar." Kalau seandainya Umar itu melewati satu jalan, maka setan itu nggak mau berpapasan. Dia akan cari jalan lain supaya nggak berpapasan sama Umar. Setan aja takut, Pak. Setan aja takut. Kalau Bapak gimana, Pak? Takut setan, Pak ya? Kalau ada setan, cari jalan lain gitu, Pak ya? Padahal masih hidup, ternyata setan itu nunggu di jalan lain. Ya, man hakama fi aslihi hakama dunia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bisa menguasai sepertiga dunia pada saat dia menjabat sebagai khalifah. Bahkan sebuah peradaban yang dibangun 1500 tahun lamanya, peradaban Romawi dan peradaban Persia itu bertekuk lutut di bawah kakinya Umar radhiyallahu anhu sepertiga dunia. Jawabannya kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kenapa Umar bisa menguasai sepertiga dunia? Karena Umar sebelumnya menguasai Palestina. Contoh yang kedua siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Kenal Pak, Bu? Salahuddin Al-Ayyubi yang bisa menguasai Palestina. Ya, setelah beliau menguasai Palestina, beliau bisa menaklukkan negara-negara yang ada di Eropa. Coba bayangkan. Bukti berarti barang siapa yang bisa menguasai Palestina, dia akan bisa menguasai dunia. Sekarang Pak, siapa yang menguasai Palestina? Siapa yang menguasai Palestina? Israel. Israel agamanya apa? Yahudi. Sekarang saya tanya, terbukti nggak mereka bisa menguasai dunia? Terbukti nggak? Enggak merasa mereka menguasai dunia. Pak, siapa yang di HP-nya nggak ada Facebook angkat tangan? Cuma 2 orang. Dan segitu banyak. Facebook itu buatan siapa? Ada Instagram Pak? Gak ada. HP masih tiba-tiba Pak ya? Oh, Masya Allah berkah. Siapa yang gak ada Facebook? Gak ada kan? Semuanya pakai, ya kan? Semuanya pakai. Kebayang? Siapa yang buat Facebook itu? Mark Zuckerberg itu siapa? Hah? Agamanya apa? Yahudi. Makanya sistem yang di Facebook itu kalau dipelajari Pak, kalau antum pelajari, warnanya pertama warnanya apa? Biru. Kayak warna apa? Kayak warna bendera Israel. Perhatikan warna bendera Israel. Ya enggak? Yang kedua apa? Ada namanya wall. Dinding. Dinding itu untuk apa? Kita nulis status, ya enggak? Story. Sekarang mah Pak dulu, orang tua dulu, itu kalau tempenya gosong dibalik, ya enggak? Kalau enggak diangkat. Kalau sekarang ibu-ibu sekarang sosialita, kalau tempenya gosong enggak dibalik dulu Pak. Apa? Foto dulu. Baru posting. Waduh, hari ini tempeku gosong lagi, ya kan? Ibu sekarang gitu kan? Anaknya jatuh, ibu dulu diambil anaknya enggak? Sekarang video, hati-hati anak ya. Mana anaknya jatuh? Malah di video. Ya enggak? Siapa? Itu wall, ya dinding itu. Ternyata kebiasaan orang Yahudi, mereka itu adalah meratap kepada dinding. Meratap kepada dinding. Sekarang kita lihat betapa banyak orang yang meratap di Facebook, ya kan? Saya pernah baca itu doa di Facebook. Di Facebook itu di wall itu dia doa di situ. Sekarang doa udah nggak ke Allah, udah nggak gini udah, enggak. Tapi apa ke sini nih? Ke di Facebook ini. Ya Allah, kalau dia jodohku, maka dekatkanlah kami. Ya Allah, kalau seandainya dia bukan jodohku, maka jodohkanlah kami. Ya Allah, kalau dia benar-benar bukan jodohku, coba periksa lagi ya Allah. Mana tahu salah jodoh. Ya kan? Akhirnya maksa. Itu wallnya, itu dindingnya, ratapannya. Sekarang saya tanya, Yahudi berhasil menguasai dunia tidak? Berhasil tidak? Berhasil, bahkan kita tidak terasa kalau kita sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Pak, Bu, kalau seandainya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menguasai dunia, kalau seandainya Salahuddin Al-Ayyubi yang menguasai dunia, maka bisa dipastikan yang ditebarkan adalah kebaikan, ya kan? Yang ditebarkan adalah akhlak karimah, yang ditebarkan adalah maslahat ummah, ya enggak? Akan tapi kalau yang menguasai itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasl. Kalau orang Yahudi itu berhasil menguasai dunia, yang mereka tebarkan adalah kerusakan. Ya,
Dua sektor yang mereka rusak. Dan ini sektor penting kita apa? Wa yuhlikal harta wan nasl. Yang pertama sektor pertanian, yang kedua adalah keturunan. Jadi Pak. Pertanian, di mana gerakannya? Masya Allah, mereka punya program sekarang yang namanya GMO. GMO, apa itu GMO? Rekayasa genetika. Pernah dengar nggak? Ada buah yang nggak ada bijinya? Iya. Ya nggak? Buru. Ini sebuah kemajuan atau kemunduran, Pak? Buru. Kayaknya maju kan? Wah ini maju nih. Jadi enak nih makan nggak perlu ada bijinya, makan mangga nggak perlu ada bijinya. Kita merasa enak, nggak perlu lagi milah-milah biji. Tapi kebayang, sekarang kita main logika saja. Kalau seandainya nggak ada bijinya, terus tanamannya dari mana? Bergantungan. Tanamnya dari mana? Stek, main jaringan, ya nggak? Lama-lama kita akan dapati buah tanpa pohon, ya kan? Bergantungan. Tahu nggak fungsinya itu apa? Kok bisa buah stek sekalipun pasti akan ada bijinya, ya kan? Ini masalahnya adalah rekayasa genetika sampai biji itu nggak ada. Jauh daripada itu, mereka ingin memonopoli buah mana yang boleh tumbuh, buah mana yang nggak boleh tumbuh. Oh ini nggak perlu ditumbuh nih, udah kita buat nggak ada bijinya, supaya orang lain nggak bisa nanam, yang bisa nanam cuma kita saja. Ya kita nggak tahu unsur apa saja yang bakalan dimasukkan. Ini bukan kemajuan, ini udah menyalahi fitrah. Allah buat tuh buah itu tumbuh dari biji. Lah kalau bijinya nggak ada, dari mana? Ada abrakadabra atau bim salabim kan nggak bisa. Semuanya itu butuh proses, ya enggak? Semuanya butuh proses. Oke, yang kedua, keturunan genetika yang mereka olah dan mereka gabung-gabungkan dan mereka rusak. Ya, kemarin itu ada kabar, ada rekayasa genetika, dikawinkan gen DNA antara babi dengan sapi. Babi dengan sapi. Wah, kalau seandainya yang halal sama yang halal itu masih oke, ya enggak? Tapi kalau yang halal sama yang haram dia ribut. Jadinya ini halal apa haram? Halal apa haram? Ya paling kalau jatuhnya ke syubhat, itu pasti akan masuk kepada haram. Pasti. Susah. Dikawinkan antara gen babi dengan gen sapi. Kita sebutnya sapi lah Pak ya. Sapi dan babi ya. Nah, itu terjadi bahkan beratnya sampai 250 kilo. Repotnya adalah kalau misalnya sampai ke Indonesia sudah dalam bentuk daging, kita nggak tahu ini daging apa, ya nggak? Kita pikir daging bagus. Akhirnya apa? Kita nggak tahu apa yang masuk dalam perut kita. Jauh daripada itu, dampaknya apa? Tiba-tiba ketika kita mengatakan Allahumma, itu tidak bisa mengetuk pintu langit. Kenapa? Ternyata yang masuk ke dalam perut kita adalah sesuatu yang haram. Bayangkan, pernah nggak sampai terpikir di situ? Iya. Berapa tahun yang lalu pernah ada video, ya, mesin penghancur yang semua hewan dimasukkan ke dalam situ, dibuat sosis, ya, tahu ya? Dibuat sosis, ada bangkai kerbau, bangkai kuda, semuanya dimasukin ke situ, diolah menjadi daging semuanya. Siapa pengkonsumsi terbesarnya? Siapa? Agamanya apa? Muslim. Nggak diperhatikan, ada hewan-hewan yang masuk ke dalam perut kita tapi tidak melalui proses sembelih. Ya Allah, bayangkan. Jauh daripada itu, ketika kita berdoa, kenapa ya Pak doa saya nggak pernah terkabul ya? Kenapa ya? Nanti ketika kita mengatakan, ya Allah, saya berdoa bertahun-tahun, kenapa nggak dikabulkan? Karena kamu tidak pernah perhatikan apa yang masuk ke perutmu. Bayangkan. Berhasil nggak Yahudi? Berhasil. Jauh daripada itu, mereka ingin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan kita, kalau kemudahan ada dari kita tuh jangan kita kemudian lalai. Wah ini kemudahan, iya HP itu kemudahan kita, betul. Coba kita cek, HP ini menjauhkan kita dari Allah atau buat kita dekat dari Allah? Kalau buat jauh dari Allah, ngapain kita pertahankan? Pak, Bu, masih suka nggak sama istrinya? Masih suka nggak sama suaminya? Nggak suka. Kemudian kalau tahu istrinya itu nggak suka, bapak misalnya pelihara burung,
Atau ibunya tuh tahu kalau bapak tuh gak suka, kalau ibu tuh suka, keluar. Untuk mempertahankan hubungan yang gak disukai itu dilakukan atau enggak? Hah? Ya akan dilakukan, akan dihindari. Nah kalau kita tahu kalau HP kita itu menjauhkan kita kepada Allah, ngapain kita pertahankan? Pilihannya cuma satu, cuma dua. Kita buat HP itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau yang kedua kita tinggalkan. Mana yang lebih utama? Itu akan kita pilih. Ya. Kalau seandainya kita scroll TikTok itu lebih lama daripada kita baca Al-Quran, maka perlu kita tinggalkan. Kita kalah dengan orang-orang Yahudi nanti. Hasilnya apa Pak Bu? Mereka berhasil mengalahkan kita. Maka tidak ada jalan yang lain selain kita lebut kembali Palestina dan kita kuasai dunia, kita tebarkan kemanfaatan, kita tebarkan kemaslahatan sebagaimana Umar dan Salahuddin menebarkan kemaslahatan. Semangat gak Pak? Semangat gak Bu? Semangat. Kalau gak kita, minimal nanti cinta ini kita tanamkan kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita semua menjadi penakluk Al-Aqsa. Semoga anak-anak kita semua nanti akan mengalahkan orang-orang. Udah Bapak dan Ibu, ya. Ini kemarin terjadi tanggal 5 kemarin, di mana orang-orang Yahudi masuk menerobos ke Masjid Al-Qibli. Ya. Masuk menerobos Masjid Al-Qibli dan menembaki saudara-saudara kita yang beriktikaf di Masjid Al-Qibli. Ditembaki. Di antara mereka yang ditawan, ada 300 orang lebih ditawan. Yang lebih biadabnya lagi adalah orang-orang yang dipukuli sama mereka itu nggak boleh diangkat pakai ambulan. Ambulan itu dilarang masuk. 300 orang lebih ditawan sama mereka. Ini videonya. Kelihatan ya Pak? Kang An. Baru kemarin, tanggal 5 kemarin. Baru setengah jam yang lalu ada peluru, ada rudal yang ditembakkan ke Gaza. Setengah jam yang lalu. Update dari Syekh. Ya dipukulin. Ya itu masyarakat yang memvideokan ini adalah amatir ya, jadi orang sambil videokan gini supaya dunia tahu. Ini mungkin kalau misalnya megang kamera dilihat sama orang Israel, ini pasti akan dihabisin. Mereka nggak boleh mengekspos, makanya kelihatan goyang-goyang. Ya, lebih dari 200 jamaah Palestina ditahan malam ini saat berada dalam Masjid Al-Aqsa oleh pasukan tentara Israel. Ya, bahkan ada kabarnya itu perempuan yang mencoba menahan sama orang-orang Israel itu dipukulin dan diinjak-injak. Mereka nggak pilih-pilih. Mau itu Yahudi, mau itu perempuan, mau itu laki-laki, mau itu tua, mau itu muda, dihabisin. Berapa hari yang lalu itu ada seorang anak kecil yang dibawa ke rumah sakit, terpaksa dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena tulang rahangnya patah, keinjak sama tentara Yahudi. Diinjak-injak sama tentara Yahudi. Kenapa? Dia marah. Tentara ini marah sama pemuda Palestina. Tapi pemudanya dikejar nggak ketemu sama anak kecil lagi megang HP-nya gini, diambil karena dia tahu orang Palestina, diambil kemudian diinjak, rahangnya patah. Kemudian karena itu kan disabilitas, anaknya ternyata disabilitas, nggak bisa mendengar, jadi alat dengarnya itu juga pecah. Posisi alat dengarnya di sini, pecahnya itu di sini, berarti posisinya pasti diinjaknya pas masih ada di sini. Kemudian HP yang tadi dipeluk juga hancur.
Anaknya dibawa ke rumah sakit. Masih 5 tahun, perempuan. 5 tahun atau 4 tahun, perempuan. Sebiadab itu mereka. Mereka mengotori kesucian Masjidil Aqsa. Orang-orang lagi beriktikaf di dalam, itu diusir, ditembakin sama mereka. Goyang. Ini Palestina, Pak. Ini Palestina. Dan Al-Quds itu di kota namanya Yerusalem. Al-Quds, Masjidil Aqsa itu di kota namanya Yerusalem yang kita kenal sebagai Al-Quds, ya. Sekarang saya tanya, tahu nggak Bapak bahwa Masjidil Aqsa itu yang mana? Tahu nggak Pak? Ini masjid apa Pak? Ada yang tahu? Ini namanya Masjid Jami Al-Qibli. Al-Qibli dari kata kiblat. Kiblat. Ternyata ini adalah kiblat pertamanya muslimin. Masjidil Aqsa adalah kiblat pertamanya muslimin. Itulah kenapa Allah mengatakan alladzi barakna haulahu, yang Allah berkahi sekitarnya. Rasulullah itu baru menghadap ke Masjidil Haram itu ketika di bulan ke-16 atau setahun 4 bulan setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti selama 14 tahun 4 bulan Rasulullah sholat menghadap Masjidil Aqsa. Ya enggak? Jadi kalau ada masalah di sana Pak, itu bukan masalah mereka, itu bukan masalah Israel, itu bukan masalah Palestina, itu masalah kita, masalah umat Islam. Masjidil Aqsa itu bukan punya orang Palestina, bukan punya orang Yahudi, bukan punya orang Jordan, bukan orang Lebanon, bukan punya orang Indonesia, bukan. Tapi Masjidil Aqsa milik kaum muslimin. Itu milik kita. Ya, itu milik kita. Itu kenapa Rasulullah SAW bersabda, la tusyaddu rihal illa ila thalathi masajid. Jangan pernah kalian bersusah payah untuk melakukan perjalanan kecuali di 3 masjid. Bapak Ibu kalau nabung jangan mau pergi ke Amerika, jangan mau pergi ke Australia, tapi perginya kemana? Ke 3 masjid. Yang pertama apa? Masjidil Haram. Yang kedua Masjidil Aqsa. Masjid Nabawi. Yang ketiga baru Masjidil Aqsa. Ayo Masjid Aqsa yang mana? Kalau ini Masjid Jami Qibli, Masjid Aqsa yang mana? Ini masjid apa? Ini Masjid Aqsa. Ini Masjid Aqsa. Ini namanya Qubatus Shofra. Ini bukan Masjidil Aqsa. Secara khusus bukan. Lalu Masjid Aqsa itu yang mana Pak Bu? Masjidil Aqsa itu adalah komplek dari masjid-masjid yang luasnya 144 km persegi. Inilah yang disebut sebagai Masjidil Aqsa. Jadi nggak lucu kan Pak? Nanti kalau datang ke sana misalnya ngomong sama para Yahudi, kita pengen merebut Masjidil Aqsa, akan kami tabrak Masjidil Aqsa, akan kami rebut Masjidil Aqsa. Kemudian nanya, Masjidil Aqsa yang mana? Yang mana ya? Bukan yang ini kayaknya. Nggak ada. Terus saya Masjid Aqsa itu adalah komplek dari masjid. Di dalamnya ada Masjid Qibli, ada Masjid Umar, ada Qubatus Shofra, dan ada masjid-masjid yang lain. Jadi komplek inilah yang disebut sebagai Masjidil Aqsa. Di sini Rasulullah SAW melakukan Isra. Di sini pula Rasulullah mengimami para nabi. Disinilah Rasulullah mengimami para nabi. Inilah Masjid Aqsa. Baru tahu nggak Pak? Baru tahu. Semoga ini menjadi pengetahuan kita dan nantinya kita bisa bekerja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu subhanahu Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 2018 kemarin kita membuat proyek bersama Pemprov Jawa Barat ya. Sebuah proyek rekonstruksi masjid yang dibombardir pada tahun 2014 oleh orang Yahudi di Gaza, Palestina. Masjid itu bernama Masjid Sheikh Ajli. Langsung 20 miliar dananya selesai sama orang Indonesia. Masjidnya megah, bagus. Kita bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat. Kang Emil, ini CEO kita, Ustaz Miftahul Kamil. Ya, beliau memberikan rekomendasi untuk Yayasan Amal Palestina dapat bergerak ke semua lini masyarakat di Jawa Barat. Ya, baik itu instansi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, atau instansi swasta dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya, mengajak masyarakat
untuk siap berkontribusi di mana? Di negeri Syam, di Palestina. Ya, itu sampai pernah datang pengusaha ke Kang Emil kemudian bilang, Kang, udah kita aja yang backup 20 miliar itu selesai di tangan kita. Apa kata Kang Emil? Oh jangan. Ini kesempatan untuk semua orang-orang Jawa Barat punya kontribusi dan punya amal nanti di mana? Di Palestina. Nggak apa-apa walaupun satu orang cuma menyumbang satu batu bata, tapi batu bata itu akan melengkapi bangunan untuk membangun masjid, sehingga dia sebagaimana yang Rasulullah SAW kabarkan, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Ustaz, saya cuma bisa bangun cuma bisa nyumbang 1 cm sajadah. Nggak apa-apa, 1 cm sajadah itu jamaahnya ribuan loh di masjidnya. Jamaahnya ribuan. 5 waktu ribuan, ada markas Qur'annya. Kalau itu dipakai, maka nanti walaupun jasad kita sudah berkalang tanah sekalipun, pahalanya masih tetap ngadir. Apalagi itu di bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bumi yang Allah berkahi. Masya Allah, berkali-kali lipat utamanya akan kita dapatkan. Itu Kang Emil. Bahkan arsiteknya siapa? Kang Emil sendiri. Yang gambar masjidnya itu Kang Emil. Pengen lihat masjidnya nggak Pak Bu? Pengen nggak? Ini masjidnya. Pengen lihat dalamnya? Jaraknya cuma 50 meter ke laut. Ini desainnya. Kelihatan nggak? Kalau saya dari sini nggak terlalu kelihatan. Megah, mewah. Ini ketika peresmian. Yang di Pampang juga fotonya Kang Emil. Bagus gak Pak? Bagus ya Bu? Subhanallah. Ini masjid kebanggaan orang Indonesia. Masjid kebanggaan orang Indonesia, yaitu Masjid Syekh Ajrin. Semuanya selesai di tangan orang Indonesia. Bapak Ibu yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita juga punya proyek masjid lagi yang kemarin sudah diresmikan alhamdulillah. Ini proyek Masjid Syekh Khalil ya, dengan biaya 13,6 M. Kapasitas jamaah 10.000 orang. Di sana ada jamaahnya itu ada 10.000. Yang 3.000 orangnya itu adalah pengungsi dari Suriah. Di sana dipakai untuk tempat sholat fardu dan sholat Jumat, kemudian kelas pengajian dan tahfidz Al-Quran. Di sana juga ada markas Al-Quran, kemudian pusat komunitas. Jadi sentralnya masyarakat di sana. Mengajak kepada bapak dan ibu-ibu sekalian, yuk sama-sama kita berkontribusi. Inilah kesempatannya. Bisa jadi nanti apa yang kita titipkan untuk saudara-saudara kita di sana itu yang akan menerangi kuburan kita. Ketika nanti di dalam kubur kita ditanya man rabbuka, kita keluh lidah kita untuk menjawab, tiba-tiba ada bantuan membisiki kita seraya mengatakan katakanlah Rabbiyallahu alladzi khalaqani. Rabb adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanku. Siapa kamu? Kita tanya gitu. Nanti dia akan menjawab, saya adalah sedekahmu yang kau titipkan di bumi Syam. Subhanallah. Apalagi kalau kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Kita niatkan untuk sanak famili kita yang sudah meninggal, atau orang tua kita juga yang masih hidup juga nggak apa-apa. Supaya apa? Ketika nanti mereka sudah masuk ke dalam alam kubur,
Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuk menjawab dengan bantuan sedekah yang kita titipkan atas nama mereka. Mereka mengatakan, kamu dari mana? Saya adalah sedekah anakmu yang di atas namakan dirimu. Masya Allah. Kita juga Bapak dan Ibu memiliki program untuk Ramadan ini. Ya, Ramadan bersama kan? Ramadan bersama dengan saudara-saudara kita di Aqsa. Pembagian buka bersama dan takjil untuk saudara-saudara kita yang kaum du'afa dari Masjidil Aqsa, dari Palestina secara umum. Karena sebagaimana saya bilang tadi, semua orang yang berbangsa Palestina itu dipersusah untuk melakukan kerja, ya, untuk melakukan kerja. Susah, mereka dibatasi. Makanya data mereka yang mengungsi sampai ke Jordan, ke Lebanon. Sebagai yang tadi kemarin ya beliau ceritakan, tadi juga saya sudah ceritakan, itu ada anak-anak yang meninggal di kamp pengungsian karena kurang pakaian. Pakaian dingin itu minimal 5 lapis atau 7 lapis biar hangat, ya. 5 atau 7 lapis. Kalau 2 lapis saja itu ya Allah kurang. Ya. Ini paketnya Pak Bu, kita punya paket sahur dan takjil pada bulan Ramadan ini, kemudian hadiah hari raya, paket sembako, paket wakaf Ramadan dan sedekah Ramadan dengan nominalnya masing-masing. Kalau mengambil paket lengkap itu nominalnya adalah 1.750.000. Ini sudah kita meringankan beban saudara kita yang ada di Palestina. Dapat kita doa mereka saja, ya Allah ampunkanlah dosa orang yang telah berbuat baik kepada kita, maka ya Allah itu menjadi kemuliaan untuk kita. Kenapa? Pintu langit yang paling dekat berada di bumi yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Maka kami mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian, yuk sama-sama kita ringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sekian Bapak Ibu, yang semoga sedikit ini bermanfaat untuk saya menyampaikan dan untuk semua yang mendengarkan. Jadi daripada Bapak dan Ibu sekalian itu sudah ada brosur ya, itu program-program kami. Jadi kalau Bapak Ibu ingin transfer misalnya, itu bisa nanti langsung mencatat nomor HP dan nama kepada Kang Iqbal. Ada Kang Iqbal di sana yang mau berkomitmen, misalnya Ustaz saya nggak bawa uang, mungkin mau transfer saja, silahkan langsung ke Kang Iqbal, nanti dibawa ke sana.